Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Azara Syifani dengan NIM 200310111116. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu manajemen. Apakah manajemen merupakan ilmu baru? Sesungguhnya, manajemen itu sudah lama ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti-bukti adanya manajemen sejak zaman sejarah diantaranya piramida di Mesir. Bangunan ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu sudah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa dan mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan. Bukti kedua yaitu benteng raksasa di Cina. Benteng ini memiliki panjang ribuan kilometer dan tentunya ada banyak orang yang terlibat dalam pembangunannya. Jadi, orang-orang Cina terdahulu telah melakukan kegiatan manajemen sehingga bangunan ini tetap kokoh dan bertahan hingga saat ini. Berikutnya, Ka'bah di Mekah. Ka'bah ini pertama kali didirikan pada zaman Nabi Ibrahim, yang artinya entah berapa ratus atau ribu tahun sebelum Masehi. Dan sepanjang tahunnya menjadi kunjungan rutin bagi umat muslim dari seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Nah, dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa manajemen bukan merupakan ilmu baru, bahkan telah dikenal dan dijalankan oleh orang-orang terdahulu. Selanjutnya, manajemen secara keilmuan baru dirumuskan kurang lebih di akhir abad 18 atau awal abad 19 Masehi. Tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen dan Charles Babbage. Owen, seorang pembaru dan industrialis dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Sedangkan Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Ia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Nah, setelah Owen dan Babbage, tokoh-tokoh manajemen lain bermunculan seiring dengan perkembangan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti. Saya akan mempresentasikan tentang 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok yang pertama ada perspektif manajemen klasik. Di antara perspektif yang muncul, ada kelompok pertama yang dikenal sebagai perspektif manajemen klasik atau classical management perspective. Perspektif ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau scientific dan kelompok manajemen administrasi. Saya akan membahas tentang kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Di antara tokoh-tokoh kontribusi dalam kelompok ini adalah Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1915, Frank Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924, Henry Elgan pada tahun 1861 sampai 1919, dan Lillian Gilbert pada tahun 1878 sampai 1972. Tokoh yang pertama ada Frederick Winslow Taylor. Di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor adalah apa yang dinamakan dengan Time and Motion Studies atau studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada penghitungan waktu. Tokoh yang pertama ada Frederick Winslow Taylor. Di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor adalah apa yang dinamakan dengan Time and Motion Studies atau studi mengenai penetapan standar kerja yang didasarkan pada penghitungan waktu. Taylor menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan, misalnya untuk meningkatkan profit perusahaan, maka produktivitas perlu ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan prestasi kerja, bagi Taylor perlu diberikan upah insentif yang diberikan agar motivasi pekerja menjadi tinggi, sehingga tingkat output menjadi meningkat.
Upah insentif bagi Tyler dinamakan upah insentif diferensial atau piecework pay system, yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja secara berbeda ditentukan berdasarkan kemampuan para pekerja dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan. Karena kontribusinya ini, Frederick Winslow Taylor dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau Father of Scientific. Tokoh yang kedua ada Frank Gilbert. Kontribusinya adalah metode efisiensi dalam pekerjaan konstruksi yang memerlukan pengaturan bahan-bahan bangunan. Tokoh yang ketiga ada Lillian Gilbert. Lillian Gilbert banyak memberikan kontribusi dalam bidang psikologi industri dan manajemen sumber daya manusia, termasuk bagaimana pentingnya bekerja secara tim dalam sebuah organisasi bisnis. Tokoh yang keempat ada Henry Elgan yang memperkenalkan 4 gagasan untuk peningkatan kegiatan manajemen, yaitu yang pertama kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dengan pimpinan, yang kedua seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan, yang ketiga sistem insentif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi, yang keempat penggunaan instruksi kerjasama yang terperinci. Sebagaimana kontributor yang lain, gagasan dari Gan ini juga telah membantu manajemen dalam organisasi. Pendekatan yang dikenal sebagai penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak atau win-win solution. Selain gagasan tersebut, Gan juga memperkenalkan apa yang dinamakan sebagai bagan Gantt atau Gantt chart, yang kemudian banyak dikenal sebagai sebuah bagan scheduling atau kita kenal dengan time schedule atau penjadwalan kerja. Bagan ini dibuat untuk kegiatan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Frelia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelompok manajemen administrasi. Di antara kontributor kelompok ini adalah Henry Fayol, Lyndall Urwig, dan Max Weber. Henry Fayol adalah seorang industrialis Perancis, dan berdasarkan pengalamannya, manajemen sangat memerlukan proses pengarahan yang dilakukan secara sistematis di antara pekerja dan manajer agar produktivitas organisasi dapat meningkat secara keseluruhan. Selain kontribusinya tersebut, Fayol juga termasuk tokoh pertama yang memperkenalkan kegiatan-kegiatan operasional suatu perusahaan, yaitu kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan keuangan, kegiatan keamanan, kegiatan akuntansi, dan kegiatan manajerial. Adapun kegiatan manajerial dimaksud adalah kegiatan yang berdiri dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengoordinasian, serta pengawasan dan pengendalian. Secara lebih rinci, untuk dapat menjalankan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen, Fayol memperkenalkan 14 prinsip yang mesti dijalankan agar keseluruhan fungsi manajemen dapat dilaksanakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. 14 fungsi tersebut yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan pengarahan, yang keenam meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum. Kepentingan perseorangan harus diupayakan agar senantiasa di bawah kepentingan organisasi atau kepentingan umum. Artinya, harus didahulukan untuk kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh, balas jasa. Yang kedelapan, sentralisasi. Yang kesembilan, garis wewenang atau scalar system. Yang ke-10, order. Yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang ke-14 ada spirit the corps atau semangat corps. Prinsip ini melaksanakan bahwa pada dasar-dasarnya, kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki daripada anggota yang tercermin pada semangat korps atau semangat kebersamaan. Selain Fayol, Lyndall Urwig menekankan pentingnya fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan organisasi.
Dia melakukan integrasi atau penggabungan teori manajemen ilmiah yang telah dilaksanakan oleh Taylor dan pasangan Gilbert. Di antara kontribusinya adalah lahirnya semacam panduan atau guidance bagi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dan organisasi. Selain Henry Fayol dan Lyndall Urwig, Max Weber juga memiliki kontribusi dalam teori manajemen, meskipun baru dikenal pada tahun 1947. Birokrasi dan prosedur merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan agar keseluruhan organisasi bisa dijalankan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Birokrasi juga merupakan alat untuk mengintegrasikan keseluruhan struktur dalam sebuah organisasi sehingga satu sama lainnya dapat berjalan ke arah tujuan yang sama sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dari pernyataan yang telah saya jelaskan, di sini terdapat simpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Perspektif manajemen klasik terdiri dari kelompok manajemen ilmiah dan kelompok manajemen administrasi yang telah memberikan kontribusi dan dasar-dasar bagi pengembangan teori manajemen. Di antara kontribusi yang berharga adalah mengenai spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa depan dan beban kerja, serta metode ilmiah mengenai kegiatan manajemen yang secara ringkas terpresentasikan melalui apa yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi manajemen. Tetapi salah satu kelemahan perspektif dari kelompok ini adalah mereka kurang memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai salah satu aspek penting dalam organisasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Indah Jayanti dengan NIM 20031011130. Di sini saya akan menjelaskan perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku justru menekankan pada kepentingannya manajemen, memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku dan kebiasaan standarisasi perilaku individu bekerja dan menyesuaikan dengan mekanisme kerja organisasi secara keseluruhan. Teori relasi manusia. Pada dasarnya, teori relasi manusia berargumentasi bahwa manusia telah melakukan respon terhadap konteks sosial dimanapun dia berada. Asumsi dasar yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa perhatian manajer atau pimpinan terhadap bawahnya akan meningkatkan tingkat penerimaan dan sekaligus tingkat kepuasan dari bawahan, sehingga tingkat penerimaan dan kepuasan ini akan mendorong tercapainya peningkatan produktivitas. Teori perilaku kontemporer memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen, serta memberikan justifikasi bahwa peran sumber daya manusia dalam organisasi adalah sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa topik penting dalam teori perilaku organisasi diantaranya adalah bahwa kinerja organisasi sangat terkait dengan kepuasan kerja, stres, motivasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, budaya kerja, politik dalam organisasi, konflik interpersonal, desain organisasi, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Herjeng Oktaviana, nomor induk mahasiswa saya 20031011098. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif manajemen kuantitatif. Dalam Perang Amerika Serikat dan Inggris, para petinggi militer bekerja pada pemerintahan dan ilmuwan untuk memberikan masukan. Nah, bagaimana sih agar penggunaan sumber daya militer dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien? Mereka melakukan penentuan jumlah pekerja, lokasi perusahaan, pengaturan pergudangan, dan persediaan. Nah, di sini, di dalam kelompok manajemen kuantitatif ada dua perspektif yang sering muncul. Yang pertama itu perspektif manajemen sains. Di dalam perspektif manajemen sains ini lebih menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen.
Sehingga, saya ambil contoh yang dilakukan oleh Bank of England. Ketika mereka menentukan berapa banyak jumlah teller yang diperlukan oleh Bank of England di seluruh kantor cabang yang dimilikinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif ini sendiri mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan manajemen organisasi melalui model. Yang kedua ada perspektif manajemen operasi. Salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu antara lain pendekatan yang biasanya digunakan, misalnya Ewing teori, break-even analysis, dan simulasi. Manfaat pendekatan ini dalam meningkatkan efisiensi, terutama perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap perspektif manajemen kuantitatif. Penilaian ini memberikan kontribusi berharga bagi peningkatan produktivitas organisasi, terutama yang terkait dengan model pengambilan dan peningkatan efisien. Seringkali ahli kuantitatif itu terjebak pada perhitungan dan tidak sampai pada makna dari perhitungan itu sendiri. Keputusan manajemen selain harus memberikan kejelasan dan kepastian, namun juga memberikan ruang bagi ketidakpastian dan fleksibilitas. Seperti yang dilakukan oleh Peter F. Drucker mengkritik dalam artikel We Need to Measure Not Count, mengkritis mereka yang terlalu fokus pada perhitungan akan tetapi melupakan pemaknaan dan pengukuran. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yeni Yuliani dengan NIM 2003101133. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori manajemen kontemporer. Pengembangan ilmu manajemen terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem dalam manajemen berupaya untuk mewujudkan output yang bermanfaat bagi lingkungan melalui proses transformasi serta input yang berasal dari lingkungan. Perspektif sistem dalam organisasi dan manajemen memberikan pandangan lain bagi kita, yaitu konsep-konsep seperti sistem terbuka, sistem tertutup, bagian atau elemen sistem, sinergi, dan entropi. Sistem terbuka adalah sistem yang melakukan interaksi dengan lingkungan, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Subsistem merupakan elemen-elemen dalam sistem, organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya saling berkaitan. Sinergi adalah konsep yang menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan secara bersama-sama akan mendapatkan hasil yang terbaik dibandingkan pekerjaan yang dilaksanakan secara perseorangan. Entropi adalah kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya yang disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu perspektif kontingensi dalam manajemen. Pendekatan kontingensi memandang bahwa dikarenakan karakteristik organisasi yang berbeda dengan yang lainnya, maka pendekatan manajemen yang diberikan otomatis harus berbeda. Dari sisi kepemimpinan, pendekatan demokratis cukup baik untuk digunakan karena pendekatan demokratis memberikan kesempatan kepada semua orang dalam organisasi untuk dapat memberikan pandangannya dan terlibat aktif dalam memberikan masukan. Saya akan menjelaskan berbagai isu kontemporer seputar perkembangan ilmu manajemen. Dengan adanya berbagai isu kontemporer perkembangan ilmu manajemen, terdapat konsep di dalamnya, yaitu downsizing. Konsep dasarnya adalah bahwa organisasi berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan melakukan pengecilan bentuk organisasinya melalui pengurangan jumlah pekerjanya atau jumlah anggotanya. Diversity management. Konsep dasarnya adalah bagaimana manajemen dalam organisasi mampu mengelola berbagai perbedaan yang terdapat di dalam organisasi atau perusahaannya. Teknologi informasi atau information technology. Konsep dasarnya adalah memunculkan semacam electronic commerce atau e-commerce di mana berbagai pihak melakukan kegiatan bisnis tidak lagi harus melakukan transaksi di tempat tertentu, akan tetapi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Globalisasi. Konsep dasarnya adalah suatu proses di mana berbagai pihak di seluruh dunia dapat semakin mudah melakukan interaksi tanpa harus dibatasi lagi dengan batas-batas regional atau geografis sebuah negara misalnya. Etika dan tanggung jawab sosial. Konsep dasarnya adalah sebuah etika bisnis dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar,
menyejahterakan masyarakat sekitar, dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial termasuk karyawannya. Managing for quality. Konsep dasarnya adalah sebuah kualitas akan menentukan kompetensi dan kemampuan untuk berkompetensi dengan yang lain. Kualitas juga merupakan indikator tercapainya produktivitas. Ekonomi jasa atau service economy. Konsep dasarnya adalah kegiatan ekonomi saat ini merupakan kegiatan penyedia jasa bagi para konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Saputra dengan NIM saya yaitu 200311097. Di sini saya akan menjelaskan kontributor ilmu manajemen modern. Di sini saya akan memberikan contoh kontribusi dari para tokoh-tokoh terdahulu tentang ilmu manajemen modern. Tokoh-tokoh ini juga sering dinamakan sebagai manajemen guru. Tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama ada John Aldair. John Aldair adalah ilmuwan Inggris dalam teori kepemimpinan. Salah satu kontribusinya adalah apa yang dinamakan kepemimpinan berdasarkan aksi terpusat. Aldair juga meyakini bahwa kepemimpinan adalah keahlian yang dapat dibentuk dan dibangun. Yang kedua ada Igor Ansoff. Igor Ansoff adalah suatu tokoh manajemen strategis. Ansoff memperkenalkan tahapan-tahapan penting dalam membangun strategi. Selain memperkenalkan Ansoff metrik, literatur manajemen, Ansoff juga yang menyatakan bahwa tidak ada pendekatan yang universal untuk setiap jenis perusahaan. Yang ketiga ada Chris Argyris, merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep learning organization. Kontribusi lain dari Argyris adalah dengan memperkenalkan konsep single lob dan double lob dalam manajemen organisasi. Yang keempat ada Chester Barnard. Chester Barnard merupakan teoritis yang berangkat dari praktisi karena Barnard juga adalah seorang manajer. Barnard merupakan kontributor bagi konsep perilaku organisasi dan perilaku eksekutif. Yang kelima ada Percy Barnevik. Barnevik memberikan kontribusi bahwa kantor pusat tidak semestinya berkonsepkan bangunan besar dengan jumlah staf yang banyak. Akan tetapi sangat mungkin hanya mempunyai kantor kecil, staf yang sedikit, dan aktivitas yang dinamis. Barnevik juga memperkenalkan konsep struktur metrik yang kompleks dalam manajemen. Yang keenam ada Christopher Bartlett. Bartlett memperkenalkan konsep manajemen lintas budaya dan manajemen global. Mereka memperkenalkan konsep yang dinamakan organisasi entrepreneur. Yang ketujuh ada Mark Webber. Dan ada Rick Revan. Rick Revan termasuk kontributor manajemen yang memperkenalkan konsep action learning dalam organisasi. Dan pentingnya action learning tersebut diimplementasikan dalam organisasi, termasuk dalam sebuah tim. Yang ke-10 ada Richard Pascal. Menurut Richard Pascal, perubahan saja tidaklah cukup dalam manajemen. Akan tetapi perlu dilakukan transformasi dalam hal kinerja keuangan, indikator keberhasilan perusahaan, dan budaya organisasi. Bagi Pascal, perlu melakukan perubahan oleh dirinya sendiri. Yang ke-11 ada Henry Ford. Henry Ford merupakan orang-orang pertama yang menerjemahkan konsep-konsep teori manajemen ke dalam praktek. Ford terkenal sebagai salah satu tokoh yang mengimplementasikan dan sukses dalam kegiatan produksi secara massal. Yang ke-12 ada Alfred D. Candler Jr. merupakan seorang ahli sejarah ekonomi yang memberikan kontribusi mengenai strategi dan evolusi mengenai strategi dalam manajemen organisasi. Salah satu konsep yang diperkenalkannya adalah mengenal bentuk organisasi yang terdesentralisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.